Ya, kita lanjutkan dengan sekarang perhitungan perkiraan penurunan tanah yang kohesif. Ya. Jadi kan ada dua tadi, tanahnya kohesif dan non kohesif. Nah, pada tanah kohesif tadi bisa terjadi penurunan segera dan penurunan konsolidasi. Jadi kita lihat. Nah, penurunan pada tanah kohesif ini ada dua cara, yang segera dulu ya, penurunan segera, menggunakan grafik dan menggunakan rumus. Ini saya ungkapkan aja di pada kuliah ini karena apa? Kita ingin melihat kalau kita hitung dengan rumus itu bagaimana, lebih teliti atau tidak, dibandingkan kalau kita ngitung lihat grafik aja, ya kan lebih mudah, ya. Nah kita bahas dulu menggunakan grafik. Ini penurunan segera, ya, pada tanah yang kohesif, ya. Anda fokus saja ke situ. Artinya apa? Ini yang keluar ataupun yang membuat dia turun tanah itu adalah udara. Udaranya keluar, hilang, gitu ya. Oke. Rumusnya kita punya yaitu PI alfa 0 kali alfa 1 kali tegangan kontak dikali dengan lebar pondasi dibagi dengan modulus elastisitas. Ya. Anda perhatikan. Alfa 0 ini faktor kondisi kedalaman penanaman pondasi. Jadi seberapa dalam Anda nanam pondasi itu bisa berpengaruh pada penurunan, gitu ya. Kemudian alfa 1 faktor bentuk pondasi, ya, H per B dan L per B nya, atau dia bulat, itu ada pengaruhnya, ya, alfa 1. Nah ini kita lihat grafik semua. Alfa 0 kita lihat grafik 510, alfa 1 kita lihat grafik 510 juga. Cuma yang 510 alfa 0 itu 510 yang B, ya. Silakan. Ya. Duduk diam-diam aja, jangan ngobrol, jangan nanya teman, kunci tuh mulutnya. Oke. 510B, B atau bawah. Sedangkan alfa 1 510A, A atau atas, gitu ya. Kita lihat dulu grafiknya yang mana. Nah, ini ya. Anda adil yang sudah saya bagikan semua ada ya. Jadi Anda kalau misalnya fotokopi masih ada, tapi kalau nggak difotokopi ya nggak ada. Oke. Nah, ini 510. 510B itu yang bawah, yang ini. Berarti kita dapat alfa 0. Nah, alfa 0 yang tertulis di sini adalah mu 0 ya. Halaman belakang nih biasanya kalau nggak salah di lampiran harus ada, tak mungkin tak ada. Ngopinya nggak benar kalau gitu ya. Ini kalau kita lihat nih ya, nah ini ada, ini satu folder file PDF kan saya kasih kan. Nah ini 510 figur satu file tersendiri ya. Satu file tersendiri. Makanya kalau mau lengkap ini di print semua nih. Jadi satu buku ini. Di print jadi satu buku. Ya. Buku ajar kita. Ya, untuk fondasi. Kalau saya ngajar saya pakai ini. Ya. Buku pendukungnya ya silakan buku yang lain. Ya, tapi kalau ngajar kita pembawa materinya ini. Oke. Ada semua nih kalau Anda print nih, mesti print semua nih. Pasti kepake ya, apalagi kalau mau ujian contoh-contohnya semua nih ya, buka buku kok, nggak bisa buka laptop ya, harus ada print nih. Atau Anda cari sama teman, udah ada yang copy nih, yang udah ngeprint, malah ada yang jadi yang bagus ya, kita bagus. Oke. Nah kita nantilah kita bahas itu ya. Sekarang ada ya 510 yang di bawah ini alfa 0. Contohnya misalnya kedalaman kita menanam pondasinya D dibandingkan dengan lebar, dapatnya 1 misalnya di sini. Terus faktor L per B nya ya, faktor bentuknya ini L per B nya, panjang dibagi dengan lebarnya ini, dapat 1 juga. Berarti grafiknya kan ini ya kan. Kemudian di bawah angka 1 naikin ke atas, dilihat ke kiri. Nah gitu, dapatnya pasti 0,7
Enggak, 05, 075 kan ada di sini. 73. Kan 075 kan di sini. Ya kan? Berarti 73 atau 74. Boleh. Pak, gimana kalau ujian nanti Pak? Kalau ininya Pak, kan tergantung mata kita. Iya, jadi kalau nanti ditanyakan berapa alfa 0, Anda isi aja. Anda mata Anda lihat 0,74 ya, isi 0,74, Anda SMS. Saya anggap benar. Gitu kan? Nah, perhitungan selanjutnya baru kalau Anda salah ngitung ya salah. Udah untung tuh, jadi dapat poin 1 kan? Kalau lihat grafik itu saya anggap benar. Nah, berarti bisa ya, lihat grafik juga bisa di SMS. Oke? Gak ada masalah. Ya, oke. Cara ngelihatnya begitu. Nah, bagaimana kalau yang tadi alfa 1? Alfa 1 nanti tergantung dari H dan B. H-nya ini adalah tebal lapisan, B-nya itu adalah lebar fondasi. Kemudian L per B. L per B-nya bentuknya apa? Kalau dia bujur sangkar, berarti L per B-nya 1 kan? Ini garisnya. Tapi kalau dia circle ataupun lingkaran, ini grafiknya. Nah, katakanlah misalnya kita dapat tadi H per B-nya 2 misalnya sini. Terus bentuknya bujur sangkar, berarti ini kan titik perpotongannya kan? Benar nggak? Di kiri, lihat ke kiri, dapatnya 0,5 berapa? 54. 5 berapa? 5, oh ini 5, ini 0,6 ya? 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Berarti ini 58. Gitu ya, cara lihatnya. Jadi kira-kira aja. Sehingga alfa satunya 0,58. Masih bisa 2 desimal. Ya? Oke? Jadi ini kira-kira untuk grafik 510. Ya? Kita lanjutkan. Sini. Nah, alfa 0 dapat, alfa 1 dapat, kedalaman penanaman fondasi tentu diketahui, nggak mungkin kita mau hitung turunan nanamnya di mana, gitu kan? H tebal lapisan dari alas fondasi, ini juga harus kita ketahui dari data tanah, ya kan? Modulus elastisitas juga harus diketahui, nggak mungkin kita mau hitung berapa penurunannya nggak diketahui modulusnya. Jadi ini data ini harus dicari, kalau nggak ada ya nggak bisa ngitung, gitu ya? Ya, dengan demikian kita bisa mendapatkan PI. Ya, silakan duduk aja diam-diam. Oke. Gak ada masalah ya? Tegangan kontak Anda dapat, E-nya diketahui, lebarnya ada. Alfa tadi dari grafik. Ya, alfa 1 dari grafik. Jadi kalau nanya teman, ya ngapain nanya temennya kayak gini? Gue juga bisa gitu kan. Ya, itu ngapain susah-susah, tinggal diperhatikan aja, nggak ada yang malas aja, gitu kan, ya. Jadi jangan tanya teman, enak ngitung sendiri, cuekin aja gitu kan. Apalagi waktu ujian gitu, emang gue pikirin lo gitu kan. Ya, gampang. Jadi tolong di apa, yang kayak gini bisa nanya temen lah, ya. Perhatikan aja. Jelas nih ya? Oke, kita lanjutkan. Bagaimana menggunakan rumus? Ya, kita menggunakan rumus. Penurunan segera menggunakan rumus pada tanah kohesif lagi. Rumusnya ternyata hampir sama. Alfa 0, alfa 1 ini sama dengan ini. Cuma ditambah 1 minus PR kuadrat. Ya, alfa 1-nya panjang lagi nih. Ya. Nah, alfa 0-nya nggak ada, jadi alfa 1-nya masih menggunakan rumus nih. Alfa 0 yang masih menggunakan grafik. Ya, alfa 1-nya dicari lagi sehingga akan dapat. Ya, ini hampir sama nih dengan rumus yang sigma Z tadi. Ya, jadi kita cari alfa 1-nya saja. Ya, PR repulsion ratio atau apa yang diketahui, ya, Parson ratio. Nah, ini untuk lempung jenuh 0,4 sampai 0,5, 0,1 sampai 0,3 untuk lempung setengah jenuh atau lumpur. Lempung ini dikatakan kohesif, jenuh itu dia di bawah muka air tanah, ya, tenggelam, ya. Setengah jenuh berarti dia ya bisa antara dia kadang-kadang naik muka air tanahnya, kadang-kadang turun, itu yang bisa dianggap itu. Dan ini selalu diasumsikan, diambil,
ya. Jadi bukan harus itu, enggak, bukan exactly gitu ya. Jadi bisa diasumsikan. Lumpur saya ini, ya. Oke, nah catatan, bila nilai H per B-nya lebih besar dari 1000, maka grafik 510A dan rumus alfa 1 di atas harus diganti dengan rumus berikut ini. Nah, ya. Jadi tebal lapisan itu udah besar perbedaannya. Jadi itu mesti diganti, ya. Oke, sampai situ ini kira-kira dua ini aja anunya, teorinya. Ya, kalau Anda baca di buku ataupun ya di textbook, Anda lama itu bacanya itu, mungkin ada 5 halaman sampai 10 halaman. Ikut kuliah dengerin aja. Maka jangan pernah enggak ikut kuliah dan jangan pernah tidak memperhatikan kuliah. Itu pentingnya, mesti ada kuliah. Kalau nggak ada kuliah di UT, belajar sendiri gitu ya, kan nggak enak gitu. Ya, oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada dong, ini kita bicarakan.